counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. Naturalisasi bukanlah hal yang baru bagi sepak bola Indonesia. Tercatat nama Christian Gonzalez adalah pemain naturalisasi pertama yang memperkuat timnas Indonesia. Sudah jelas jika tujuannya adalah prestasi jangka panjang, maka langkah tersebut bisa dibilang kurang tepat karena saat itu usianya telah 34 tahun. Namun seiring berjalannya waktu, Shin Tae-yong tahu betul betapa bapuknya kualitas Liga 1. Maka program naturalisasi akan kembali dilakukan demi mendongkrak kualitas timnas Indonesia di level Asia. Untuk itu, berikut kami sajikan deretan pemain kelas Eropa yang siap menjadi warga negara Indonesia. Sandy Walsh. Karena kedekatannya dengan sang kakek yang lahir di Indonesia, Sandy Walsh mantap akan pilihannya untuk membela timnas Indonesia. Saat ini ia bermain untuk klub Liga Utama Belgia KV Mechelen. Musim ini sendiri ia telah mencatatkan 21 penampilan dengan torehan 2 gol serta 5 assist di semua kompetisi. Kehadiran Sandy Walsh akan membuat timnas Indonesia mempunyai pemain serba bisa. Selain sebagai fullback, pemain bertinggi 186 cm ini juga bisa dimainkan di posisi gelandang kanan maupun kiri. Van Walsh. Prima werk van Walsh. En dan Storm. Aangeven van de assistent scheidsrechter. Uit de kant voet en 3-0. Daar is Walsh. Die is door. Maar toch, een goed schot die snel wordt genomen. En dan de tweede. Ze staan te slapen en Rob Schoofs. Jordi Amat. Bek tengah berusia 29 tahun ini bermain untuk klub Liga Utama Belgia KAS Eupen. Seperti diketahui bersama, jika sebagian besar karir sepak bola Jordi Amat dihabiskan dengan Espanyol dan Swansea City. Selain itu, ia juga pernah membela Rayo Vallecano dan Real Betis di La Liga. Alasan mengapa ia ingin membela Indonesia, yakni karena neneknya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Semenjak kecil, Jordi sering diceritakan oleh neneknya tentang moyangnya yang merupakan Raja Siau ke-17. Amat. Dat weten we allemaal. Nicky Hagen. Tevreden zijn over die eerste helft. Tweede helft heeft Bas van Beveren het lastiger. Toen ze minder in wil deze wedstrijd. Ja, wat de rest uit nog dit seizoen. Hier en daar nog wat punten sprokkelen. Kilos Johannes. Darah keturunan Indonesia yang mengaliri tubuhnya berasal dari ayahnya. Kakek dan neneknya diketahui dari Jakarta. Kilos sendiri saat ini bermain di klub NAC Breda U18. Pemain yang berposisi gelandang itu bisa menjadi alternatif Shin Tae-yong yang ingin memanggil pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Apalagi dengan usianya yang masih 18 tahun. Ia bisa menjadi aset timnas U19 hingga U23. Bouncing off the halls as the church choir sings aloud. Feel my heart melt. You walk through those doors for Christmas. Tom Haye. Pemain berpostur 187 cm yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu tengah memperkuat klub kasta kedua Liga Belanda, NAC Breda. Haye sendiri merupakan pesepak bola berdarah Indonesia yang berasal dari kakek dan neneknya. Ya, nenek dari Tom Haye ternyata berasal dari Sulawesi, sedangkan sang kakek lahir di Solo. Lebih lanjut, meski berposisi sebagai gelandang bertahan, Haye terbukti cukup produktif. Musim ini saja ia telah mencatatkan 8 gol dan 8 assist dari 21 penampilan di semua kompetisi.
Shaine Patinama. Pemain yang saat ini mentas di kasta tertinggi Liga Norwegia bersama Viking FK diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Semarang. Lebih lanjut, pemain yang berposisi sebagai fullback kiri dipercaya bakal memperkukuh pertahanan dan daya dobrak timnas Indonesia. Dengan tinggi badannya yang mencapai 188 cm, membuat timnas Indonesia bakal mempunyai pemain yang dapat berduel di udara. Duh, bakal jadi saingan berat Pratama Arhan nih kayaknya. Kevin Dix. Meski sempat tersiar kabar bahwa Kevin tidak jadi dinaturalisasi karena memiliki posisi yang sama dengan Sandy Walsh, namun Sinteyong memiliki pertimbangan mengapa ia tidak jadi membatalkan proses naturalisasinya. Hal itu karena ia melihat timnas Indonesia akan membutuhkan tenaga tambahan di lini depan, mengingat Kevin Dix dapat dimainkan di posisi lain seperti gelandang tengah hingga winger kanan. Miss Hilgers memiliki garis keturunan dari ibunya yang berdarah Sulawesi Utara, membuat namanya menjadi salah satu pemain yang secara intens tengah mengurus proses naturalisasinya. Hal tersebut mengingat langkah bagus untuk Indonesia, mengingat Hilgers adalah bek tengah yang potensial. Bahkan saat ini, sebagaimana diwartakan The Telegraph, Miss Hilgers kini menjadi target salah satu klub papan atas di Belanda, yakni Feyenoord Rotterdam. Pagliata, bal kwijt aan Rots en een overtreding. De La Torre, de dader. Uiteraard is Prupper mee. De clubtopscorer van Twente met 4 doelpunten. Ragnar Oratmangun. Pemain berdarah Belanda Maluku ini jadi salah satu calon pemain naturalisasi yang masuk radar pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Musim ini tercatat ia total membuat 17 penampilan, serta telah mengemas 2 assist untuk Eagles setelah musim sebelumnya tampil apik bersama SC Cambuur dengan torehan 13 gol dan 6 assist dari 50 pertandingan. Kelebihan yang membuatnya menjadi salah satu pemain yang sangat diinginkan Sinteyong adalah kemampuannya bermain di beberapa posisi di lini depan. Luka Evering memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Peluang Evering untuk memperkuat timnas Indonesia cukup lebar, sebab hingga saat ini tercatat belum memperkuat tim nasional Belanda kategori usia berapapun. Diketahui ia mampu memainkan peran di berbagai posisi seperti bek kanan, gelandang, hingga penyerang. Jadi itulah tadi deretan pemain kelas Eropa yang siap menjadi warga negara Indonesia. Well, kita nantikan saja apakah PSSI kali ini saja bisa serius untuk menepati janjinya dan bukan hanya pemanis semata.